Pemirsa Khazanah, apa yang biasa Anda lakukan di hari Jumat? Tahukah Anda kalau hari Jumat merupakan hari yang istimewa dalam Islam sehingga disebut Sayyidul Ayyam atau penghulu hari? Ya, Sayyidul Ayyam, penghulu hari atau puncak hari dalam sepekan itulah julukan hari Jumat. Dijuluki seperti itu karena banyak keistimewaan yang ada di hari Jumat. Banyak peristiwa penting terjadi di hari Jumat. Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hari Jumat dan memasukkannya ke surga juga pada hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi juga pada hari Jumat. Dan peristiwa dahsyat akhir zaman yaitu hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Maka bagi seorang muslim sudah selayaknya memperbanyak amalan soleh di hari yang mulia itu. Melaksanakan bersih-bersih yang termasuk dari fitrah seperti mandi, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Kemudian, amalan yang juga dianjurkan pada hari itu memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW serta memperbanyak doa. Dan satu amalan lagi yang sepertinya banyak dilupakan umat Islam yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ini memiliki banyak keistimewaan jika dibaca pada hari Jumat. Mulai dari mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya hingga terlindung dari bahaya ujian dan cobaan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Jika bulan Ramadan merupakan bulan terbaik, maka hari Jumat merupakan hari terbaik. Pada hari ini juga ada kewajiban sholat Jumat bagi pria sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat yang terdiri dari khutbah dan 2 rakaat ini ibarat suatu forum berkumpulnya kaum muslimin dalam suatu lingkungan. Dengan demikian silaturahmi antara umat tetap terus terjaga. Begitu pentingnya sholat ini hingga ketika azan Jumat berkumandang, aktivitas lain segera ditinggalkan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka hatinya terancam tertutup dari hidayah. Di hari terbaik ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa terdapat suatu waktu mustajab atau waktu terkabulnya doa. Seorang muslim yang berdoa pada waktu itu, maka permohonannya akan dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama menyebut waktu yang sedikit itu antara duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian lain berpandangan waktu sedikit itu ada setelah sholat asar.
Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Latar belakang turunnya surat ini berawal dari pertanyaan orang Quraisy tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan Nuh. Pertanyaan ini didapatkan oleh seorang Quraisy setelah berkonsultasi dengan Yahudi. Mereka kaum Quraisy sengaja meminta saran orang Yahudi karena merekalah nabi-nabi sebelumnya turun dan merekalah pemilik kitab-kitab. Pemuka Yahudi mengatakan, jika jawabannya terhadap 3 pertanyaan tadi benar, maka ia adalah seorang nabi. Jika tidak, maka ia hanyalah seorang pendusta. Melalui surat ini Allah menjawab pertanyaan orang Quraisy yang sekaligus mengukuhkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merupakan firman Allah, tentunya seluruh surat dalam Al-Quran pasti istimewa. Mulai dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas. Di samping keistimewaan tadi, ada keistimewaan khusus yang Allah berikan pada surat tertentu jika dibaca pada waktu tertentu. Seperti surat Al-Kahfi yang mempunyai banyak keistimewaan dan sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Salah satunya yaitu yang membacanya akan diberi cahaya sampai Jumat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Hadits riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa cahaya itu dipancarkan untuknya antara dirinya dan Baitul Atiq atau Ka'bah. Para ulama menafsirkan bahwa cahaya ini nanti akan diberikan pada hari kiamat. Cahaya ini memanjang dari bawah kedua telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya yang terang ini juga Allah sebut dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12. Tafsiran lain tentang cahaya tersebut yaitu ampunan dosa antara 2 Jumat. Karena ketaatan merupakan cahaya yang menghapuskan kegelapan maksiat. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran surah Hud ayat 114. Membaca surat Al-Kahfi juga menjadi penangkal bahaya Dajjal, sang pendusta. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membaca 10 awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surat. Dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surat tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa di awal surat tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ada sebuah kaidah di kalangan ahli tafsir bahwa setiap surat di dalam Al-Quran biasanya memiliki satu atau beberapa tema. Ayat-ayat di dalam surat tersebut akan berbicara dalam tema besar itu. Seperti surat Al-Baqarah yang membahas tentang tema pemeliharaan terhadap 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Sementara Al-Ma'idah berbicara tentang akad-akad antar manusia, seperti jual beli, pernikahan, dan sejenisnya. Untuk surat Al-Kahfi, maka tema besarnya dapat kita lihat pada ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Surat ini bicara tentang bentuk-bentuk ujian yang menimpa manusia. Keempat kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi erat kaitannya dengan ujian hidup. Ujian sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Setiap insan pasti mengalaminya. Ujian bisa berbentuk kesulitan, bisa berbentuk kesenangan. Ujian ada kalanya menimpa agama, seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, atau dalam bentuk harta, seperti yang menimpa pemilik 2 kebun. Dan kadang ujian hadir dalam bentuk ilmu, seperti yang dialami Nabi Musa dan Khidir. Dan ada pula yang diuji dengan kekuasaan, seperti kisah Zulkarnain. Dan keempat kisah yang ada di surat Al-Kahfi tersebut syarat akan hikmah bagi yang mau mengambil pelajaran. Kisah pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, diawali dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Kisah ini tentang beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah, tapi keyakinan mereka ini tidak selaras dengan lingkungan mereka hidup, terutama penguasanya. Mereka bertekad untuk hijrah dan meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan keyakinannya. Kisah ini syarat makna perlawanan terhadap kediktatoran penguasa yang memaksakan keyakinan yang tidak benar. Mereka terus menyuarakan perlawanan ini di tengah masyarakat, sehingga mereka menghadapi ancaman intimidasi dan pembunuhan dari pihak penguasa. Demi menyelamatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak muda bangsawan ini rela meninggalkan segala fasilitas dan kemewahan pemberian orang tua. Mereka pun menyingkir dari kota, sampai mereka beristirahat di sebuah gua yang akhirnya Allah menyelamatkan mereka dengan membuat para pemuda ini tertidur lebih dari 300 tahun. Waktu yang cukup untuk mengganti sebuah generasi. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Larangan mengekspresikan keyakinan agama merupakan ujian terbesar yang dihadapi seorang muslim. Bahkan di tengah arus kebebasan masa sekarang ini, masih kita dapatkan di beberapa wilayah, instansi, atau perusahaan yang memberlakukan larangan sholat, larangan berpakaian menutup aurat, atau dengan paksa mengenakan atribut agama lain ketika musim hari besar agama itu. Ini jelas sebuah pemasungan hak beragama. Jika ujian itu menimpa dalam urusan agama, maka dalam ayat yang ke-28, Allah Ta'ala telah memberikan solusinya dengan firman-Nya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Itulah yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Di samping keimanan yang kuat, mereka memiliki sahabat atau teman seperjuangan yang soleh, yang mengingat Tuhannya setiap pagi dan sore dengan mengharap ridhonya. Allah berkahi dakwah mereka dengan keimanan generasi berikutnya. Kisah berikutnya yang syarat hikmah dan pelajarannya itu kisah pemilik 2 kebun. Kisah ini tertera pada ayat ke-32 sampai 44. Ini kisah tentang seseorang yang Allah karuniakan kebun, namun ia lupa dengan pemberi nikmat sehingga dirinya melampaui batas. Ia tanggalkan prinsip-prinsip keimanan dengan celaan dan keraguan. Ia tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ujung dari kekufuran dan kesyirikannya tersebut, hancurlah tanaman dan buah-buahan di kebunnya.
ia diliputi penyesalan mendalam saat tak berguna penyesalannya tersebut. Kisah ini menerangkan tentang bahaya ujian dunia berupa harta. Orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan dan mencintainya berlebihan akan beranggapan semua harta yang dimiliki merupakan hasil dari kecerdasan dan kepintarannya dalam melihat peluang. Ia juga berpikir semua hartanya adalah miliknya karena hasil jerih payahnya seorang diri. Akibatnya, ia tidak mau berbagi. Ia berpikir enak saja bagi-bagi. Masa saya yang mencari, Anda tinggal menikmati? Tidak hanya kikir dan bakhil, dirinya juga akan ditimpa penyakit tamak dan rakus. Sifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini ibarat orang haus yang minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Inilah dua sifat berbahaya yang akan merusak banyak hal bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah manusia telah memiliki 2 lembah dari harta, niscaya masih berambisi untuk mendapatkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Dan Allah Maha mengampuni orang-orang yang bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Rakus harta akan membutakan mata sehingga gagal membedakan yang halal dan haram. Aturan Allah dalam mencari rezeki tak lagi menjadi panduan. Cara-cara haram ditempuh demi mendapatkan penghasilan besar. Menyogok atau menerima sogokan demi sebuah proyek tak lagi menjadi aib. Menggandakan uang dengan menipu, investasi bodong tidaklah menjadi halangan. Investasi pada proyek haram tak masalah asal untung besar. Investasi dengan sistem riba tak jadi soal asal mendatangkan fulus berlipat. Solusi dari fitnah ini adalah dengan memahami hakikat dunia yang diterangkan dalam surat yang sama ayat 45 dan 46. Dunia bukanlah tujuan, apalagi Tuhan. Dunia hanya sebentar dan sekejap. Allah Ta'ala berfirman, "Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 hingga 46. Kisah yang ketiga dari surat Al-Kahfi bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Diawali dari ayat 60 sampai 82. Kisah ini bertutur tentang ujian ilmu. Pertemuan dengan Khidir diawali dengan dialog Nabi Musa ketika ditanya, "Siapa penduduk bumi yang paling pandai?" Lalu ia menjawab, "Saya." Nabi Musa lalai sehingga tidak menisbatkannya kepada Allah. Allah pun menegurnya dan mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang lebih pandai dari Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi untuk menemui hamba Allah tersebut yang ternyata adalah Khidir alaihissalam. Pertemuan dan pengalaman dengan Nabi Khidir membuat Nabi Musa sadar bahwa ilmu yang dimilikinya tidak ada apa-apanya. Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selain dirinya. Di atas langit masih ada langit. Begitu kata pepatah. Ini merupakan penyakit orang yang berilmu. Penyakit ini bisa menimpa dai, penceramah, ustaz, ulama, profesor, guru besar, dan lain-lain. Terlalu bangga dengan ilmunya dan merasa paling alim sedunia. Sombong dengan secuil ilmu yang ia miliki, meremehkan orang lain, bahkan merendahkan para ulama. Diskusi dan berdebat baginya merupakan sarana untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mencari kebenaran. Solusi agar terhindar dari penyakit ini dengan menanamkan sikap tawadhu dalam diri, sebagaimana yang disampaikan Nabi Musa kepada Khidir yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Musa berkata,
Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Kisah yang terakhir atau keempat yaitu kisah tentang Zulkarnain. Kisah raja yang membentang dari timur ke barat ini dimulai dari ayat ke-83 sampai 101. Ia menyebarkan kebaikan dan membantu siapa saja yang membutuhkan di wilayah kekuasaannya. Ia menolong salah satu kaum dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa atau benteng yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kisah ini memberi pesan bahwa kekuasaan merupakan ujian yang jika digunakan dengan baik maka akan sangat berguna dalam menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, jika disalahgunakan maka akan menimbulkan kerusakan dan malapetaka yang besar. Zulkarnain merupakan contoh penguasa yang berhasil menggunakan kekuasaannya dalam ridho Allah. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, mengatakan penguasa terbesar di dunia ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan yang kafir yaitu Fir'aun dan Namrud. Resep agar lurus saat menjadi penguasa yaitu dengan menanamkan keikhlasan dalam diri dan senantiasa ingat bahwa kekuasaan hanya sementara. Jangan menjadi orang yang tertipu, merasa sudah berbuat baik, tapi ternyata banyak rakyat yang terzalimi dan menuntut balik di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Surat Al-Kahfi ditutup dengan pesan tauhid yang sangat jelas. Allah berfirman dalam ayat terakhir dari surat ini, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya sesembahan kamu itu adalah sesembahan yang satu. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Maksudnya, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhoi, maka hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh merupakan amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya. Ayat ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan manusia biasa, bukan dewa, bukan sesembahan, dan tidak tahu hal yang gaib, kecuali hanya yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kelebihan Rasulullah dibanding manusia lainnya yaitu beliau diberi risalah. Inti dari risalah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Maka ayat ini menggabungkan keterangan tentang amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalan seperti itulah yang akan diterima, dan pelakunya akan bertemu Allah kelak di akhirat. Adapun amalan yang tidak ikhlas atau tidak sesuai sunnah Rasulnya, maka tidak memenuhi sebagai kriteria sebuah amal soleh, dan otomatis akan tertolak. Pemirsa Khazanah, hari Jumat merupakan hari istimewa. Kita dianjurkan banyak melakukan amal soleh. Salah satunya yaitu membaca surat Al-Kahfi yang syarat akan hikmah dan pelajaran. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai ujian dunia dan memberikan kita cahaya pada hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.